Halo, perkenalkan nama saya Rio Pratama Rizky dengan NIM 03041282227086 jurusan Teknik Elektro B Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan oleh Bapak Alif Dian Pratama. Adapun materi yang saya ambil yaitu Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Adapun lima pembahasan yang akan saya bahas pada pemaparan materi kali ini, seperti pada slide berikut ini. Untuk materi pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa sih itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu kata demos dan kata kraten. Demos yang berarti rakyat dan kraten berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kraten berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Menurut salah satu mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln, demokrasi adalah the government from the people, by the people, and for the people. Atau dalam bahasa Indonesianya, yaitu demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tiga tradisi pemikiran demokrasi politik, yaitu yang pertama, teori Aristotelian klasik, yang kedua, doktrin kontemporer, yang ketiga, teori abad pertengahan. Dalam teori abad pertengahan ini, terbagi menjadi empat, yaitu demokrasi produktif, pembangunan, equilibrium, dan partisipatoris. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang. Baik sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa itu sendiri merupakan demokrasi yang bercirikan tiga hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tatanan aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara tersebut. Dan yang sebab kedua yaitu alasan diperlukannya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hingga sekarang ini masih banyak sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut sempat muncul di berbagai media jejaring sosial. Yang pertama yaitu buruknya kinerja perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang terakhir atau keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adanya krisis partisipasi disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik yaitu pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, dan partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Sebab yang ketiga yaitu menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi akan menjamin dua macam analisis. Yang pertama yaitu pemahaman kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua, tradisi demokrasi Indonesia asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki oleh masyarakat desa. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, atau tauhid atau monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Sumber nilai yang berasal dari Barat.
Masyarakat Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasi dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Pertama itu sisi represi imperialisme kapitalisme, dan yang kedua itu sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru yaitu terbagi menjadi empat masa. Masa yang pertama itu masa demokrasi konstitusional yang terjadi dari tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin yang terjadi tahun 1959 sampai dengan 1968. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila dari tahun 1968 sampai 1999. 98. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebab yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia, Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan. Seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RI 1949, UUD 1950, kemudian kembali lagi ke UUD 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Untuk memahami dinamika dinamika dan tantangan demokrasi, terdapat aturan dasar dan naskah asli UUD 1945 dan perubahan berkaitan dengan PR, DPR, dan DPD. Untuk penjelasan tentang materi MPR yaitu sebelum dilakukannya amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Kemudian setelah diamandemen, MPR menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. DPR memiliki fungsi dan hak. Fungsi DPR antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk hak DPR itu sendiri yaitu hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR, terdapat lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat. Juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Untuk sebab yang kelima atau yang terakhir itu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Terdapat beberapa pertanyaan seperti kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi kita, selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ide Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI tahun 1945. Kemudian, untuk pertanyaan kedua yaitu mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, semua negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai hingga ia mampu melindungi, mengayomi rakyat dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi cara-cara tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan berdemokratis. Oke, dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat saya beri kesimpulan, yaitu terdapat 5 kesimpulan. Yang pertama, hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah peran utama rakyat dalam poros sosial politik. Yang kedua, instrumentasi demokratis
Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Dan konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang keempat, praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Dan yang terakhir, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan negara tersebut. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan yang tadi setelah saya sampaikan. Sekian, terima kasih.